Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nyoman Bernardus, merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Informatika dari Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Dianapura. Saya buat untuk memenuhi satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2026, yaitu persyaratan diri untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akan mulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu jaringan komputer lanjut, di mana mata kuliah ini mempunyai kode TIK 1440 dengan total bobot yaitu 3 SKS yang diterima mahasiswa pada semester 5. Untuk deskripsinya, pada mata kuliah jaringan komputer lanjut, di mana merupakan mata kuliah wajib yang mempelajari konsep, kemudian prinsip, serta implementasi teknologi jaringan komputer tingkat lanjut yang digunakan dalam merancang, mengelola, dan pengamanan infrastruktur jaringan modern. Untuk capaian yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu merancang sistem jaringan komputer serta melakukan pengelolaan secara kontinu. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar sistem jaringan komputer. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami teori dasar arsitektur komputer termasuk perangkat keras komputer dan jaringan. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran pada mata kuliah jaringan komputer lanjut terbagi menjadi 12 pokok materi, yang dimana pertemuan pertama terkait tentang jaringan komputer, kemudian di pertemuan kedua mengenai pengelamatan internet protokol versi 4 dan internet protokol versi 6, kemudian yang ketiga mengenai subnetting baik itu CIDR ataupun VLSM, kemudian di pertemuan keempat mengenai protokol routing, di pertemuan kelima mengenai dynamic routing, di pertemuan ketujuh saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar switching, kemudian yang pertemuan ketujuh mengenai virtual local area network atau VLAN. Kemudian di pertemuan ke-8 saya akan melakukan evaluasi ujian tengah semester atau UTS, dilanjutkan ke pertemuan 9 dan 10 mengenai firewall, kemudian di pertemuan 11 mengenai akses kontrol, di pertemuan 12 mengenai NAT, kemudian di pertemuan ke-13 dan ke-14 mengenai DMZ, dan pertemuan ke-15 mengenai IP tables. Kemudian di pertemuan ke-6 saya akan ulang melakukan evaluasi di ujian akhir semester. Untuk teknik pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan tahapan DIA, yang dimana delivery yaitu memberikan materi sesuai dengan yang tertuang pada rencana pembelajaran semester yang dipaparkan pada kontrak perkuliahan. Kemudian interaction, di dalam pertemuan ini perkuliahan saya memberikan ruang untuk diskusi ataupun tanya jawab baik di awal pertemuan, di pertengahan hingga di akhir pertemuan. Untuk asesmen, saya akan gunakan atau memberikan latihan serta tugas yang sesuai dengan kontrak perkuliahan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengerti materi yang saya berikan. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu sinkronus dan asinkronus, yang dimana sinkronus sistem pembelajaran dengan tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Kemudian asinkronus, di sini saya akan menggunakan LMS,
yang mana sudah disediakan oleh Undira dengan URL sipandu.undirabali.ac.id. Kemudian metode pembelajaran ada ceramah, yaitu memaparkan materi yang saya akan berikan. Kemudian ada diskusi dan latihan, di mana di sini untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dari materi yang saya sudah berikan. Untuk bobot penilaian dalam satu semester ini saya membagi menjadi 4 poin, yang dimana di poin pertama, pertemuan 1 sampai 7 akan diadakan kuis dengan bobot 15%. Kemudian di poin kedua, ujian tengah semester dengan bobot 30%. Kemudian yang poin ketiga, pertemuan ke-9 sampai 15 akan ada tugas dengan bobot 15%. Kemudian poin keempat, yaitu ujian akhir semester dengan total bobot 40%, sehingga total keseluruhan yaitu 100%. Selanjutnya, video tentang pembelajaran yang saya berikan pada mata kuliah jaringan komputer lanjut pada pertemuan ketiga dengan materi subnetting dengan teknik CIDR dan VLSM. Selamat menyaksikan. Selamat sore teman-teman. Sore Pak. Baik, di sore hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah atau materi yang sebelumnya terkait subnetting. Tapi sebelum itu kita absen dulu ya. Nah, mohon teman-teman bisa melakukan scan pada layar di depan. Silakan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk di satu topik di pertemuan ketiga, yaitu Classes Interdomain Routing atau bisa disingkat dengan CIDR, dan satu teknik lagi yaitu VLSM, yang dimana VLSM itu adalah Variable Length Subnet Max. Oke, selanjutnya mungkin kita akan overall atau review materi-materi yang di pertemuan kedua yang sebelumnya sudah sempat saya sampaikan, yang sudah sempat saya jelaskan terkait pengalamatan IP address. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang nantinya teman-teman bisa yang bisa jawab, silahkan angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan IP address? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan Angel. Jadi IP address itu adalah deretan angka yang fungsinya sebagai identitas sebuah perangkat supaya bisa menerima dan mengirim data di jaringan internet. Oke, baik. Terima kasih Angel atas jawabannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa rings IP sih yang ada di kelas A, B, dan kelas C? Siapa yang bisa? Ayo. Saya, Pak. Oke, silakan Yoga. Kalau untuk range kelas A itu dari 1 sampai 126, kemudian dari range kelas B itu dari 128 sampai 191, dan kelas B dari 192 sampai 223. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Yoga. Benar ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir sebelum kita masuk ke materi, berapa panjang bit dalam internet protokol versi 4 dan versi 6? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan Edo. Untuk panjang bit versi 4 itu ada 32 bit Pak. Dan untuk panjang versi 6-nya ada 128 bit. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk pengalamatan IP saya kira teman-teman sudah paham ya. Subnetting sendiri adalah salah satu cara untuk membagi suatu network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Nah, perlu diingat bahwa kalau sebelumnya kita berbicara terkait IP address, kelas A, kelas B, dan kelas C, tetapi di dalam kelas C itu kita bisa membagi lagi sub-sub IP yang lebih kecil. Nah, di dalam pembagian itu terdapat dua teknik, yaitu yang dimana ada yang namanya Classes Interdomain Routing atau CIDR. Kemudian yang kedua adalah Variable Length Subnet Max atau VLSM. Nah, kedua teknik ini nantinya kita akan belajar ya. Kita akan bagaimana perhitungan atau teknik dari penggunaan
CIDR ataupun VLSM. Oke, dari classes interdomain routing itu yang pertama adalah dia merupakan salah satu pembagian IP dengan teknik yang masih klasik ya, artinya yang alamat-alamat IP yang berbeda. Kemudian dia nanti akan membagi beberapa subnet dalam satu jaringan. Kemudian CIDR merupakan mekanisme routing dengan membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas-kelas. Kelas yang sudah saya bilang tadi adalah kelas A, B, dan kelas C. Kemudian CIDR digunakan untuk mempermudah penulisan rotasi subnet mask. Nah, kemarin di minggu lalu kita sempat mempelajari terkait pengalamatan IP. Pada saat kita menentukan IP address kelas C misalkan 192.168.10.1, maka akan kita ikuti dengan subnet mask-nya. Subnet mask-nya 255.255.255.0 di kelas C. Dengan adanya CIDR, kita tinggal menyebutkan angka prefix. Prefix itu bagian sama dengan subnet mask. Ya, subnet mask-nya kalau prefix 24 itu adalah 255.255.255.0. Paham ya? Oke, kemudian, nah ini ada contoh kasus misalkan di dalam suatu alamat IP address dengan alamat di kelas C yaitu 192.168.1.0/24. Ya, /24. Arti dari /24 itu menandakan adalah prefix. Prefix 24. Ya. Kemudian dari representasi alamat IP 192.168.0.1.0, maka prefix 24 itu adalah semua angka biner 1 itu jumlahnya 24. Ini menandakan bahwa nilai bit 1 itu jumlahnya 24. Nah, kemudian kalau kita representasikan ke dalam desimal, di notasi alamat CIDR pada kelas full address yang sudah ditentukan di dalam kelas A, kelas B, kelas C adalah prefix menggunakan prefix 8 sampai 15. Ini ya, sampai 15. Ini dari bagian dari kelas A. Kelas B dimulai dari 16 sampai 32. Kemudian di kelas C itu dimulai dari prefix 24 sampai 30. Paham ya? Paham. Sampai prefix 30. Nah, dasar-dasar melakukan subnetting itu terdapat 5 hal yang kita harus cari apabila kita melakukan namanya teknik subnetting. Itu yang pertama adalah subnet mask-nya. Kemudian yang kedua adalah jumlah subnetnya, jumlah host per subnet. Kemudian yang keempat adalah blok subnetnya berapa. Kemudian yang terakhir adalah IP address atau network dari rings IP berapa sampai berapa. Kemudian ada yang namanya broadcast. Broadcast pasti di akhir ya, di akhir IP address. Nah, di network, contoh kita ambil ya, di network 192.168.1.0/26. Ini artinya memiliki subnet dalam angka biner adalah ini ya. Kalau kita representasikan ke dalam bentuk bilangan biner, maka jumlah bilangan 1 ini jumlahnya adalah 26. Nah, kemudian kalau kita konversi ke dalam bilangan desimal, maka subnet max-nya menjadi 255.255.255.192. 192 didapat karena ada angka bit 2 di oktet terakhir. Ya, berarti kalau ditotalkan semua adalah jumlahnya 26, angka 1. Nah,
Angka 1 di dalam oktet keempat itu kita kasih nama X. X itu adalah bagian dari prefix ya. X. Nanti sedangkan angka 0 ini adalah kita kasih dengan huruf Y ya. Nanti X dan Y. Y nanti digunakan untuk kita akan distribusikan ke host. Bagaimana kita menentukan hostnya. Sedangkan X-nya itu kita menentukan prefixnya atau subnet max-nya. Berapa? Di X, di Y ini ya. Sorry, di Y ini. Nah, untuk mencari jumlah subnet, maka 2 pangkat X. Nah, di mana X ini jumlahnya 2 di oktet keempat. Berarti 2X kalau kita buat dalam rumusnya adalah 2X berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Artinya 4 ini adalah sebuah subnet nanti di dalam network 192.168.1.0/26. Ada 2 subnet nantinya. Oke, kemudian selanjutnya kita mencari yang namanya Maaf Pak, permisi. ya, Saya silakan. izin bertanya. Bisa kembali ke slide sebelumnya? Oke, silakan. Ya, Saya masih kurang mengerti di bagian subnet max untuk mencari yang di 192 Pak. Apakah bisa diulang penjelasannya? baik, terima kasih David. Oke, di subnet akhir ya, di oktet terakhir 192. 192 ini didapat dari pemangkatan 2 pangkat 7. Dari mana 2 pangkat 7? Berarti dari oktet keempat di angka biner terakhir adalah 2 pangkat 0. Kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 karena nilainya 1 ya. 1 berarti ini mempunyai nilai 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Kemudian ada lagi angka 1 di dalam oktet keempat itu di urutan ke-6. Nah, ini 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ini adalah 64. 64. Nah, 64 di sini tinggal kita menjumlahkan saja nilai yang ada di oktet ke-7 dan ke-6 ini. 128 ditambah dengan 64 itu hasilnya adalah 192. Nah, ini nanti yang menjadi subnet max di network 192.168.1.0 prefix 26 atau /26. Gimana David? Oke Pak, mengerti. Terima Oke, kasih. saya lanjut ya, makasih ya. Oke, ini untuk yang mencari hostnya, yang dimana hostnya dulu yang tadi kita sudah mencari adalah Y-nya. Sekarang kita akan mencari berapa jumlah host di dalam satu subnet. Nah, contohnya di sini adalah ada Y. Nah, di mana Y ini adalah untuk mencari berapa host dalam satu subnet. Nah, rumusnya adalah 2Y dikurang 2. Di mana Y ini adalah jumlah angka biner yang ada di oktet terakhir. Nah, kita bisa tuliskan untuk mencari subnet host per subnet adalah 2 di pangkat 6 karena 6 ini berasal dari jumlah angka biner 0 di dalam oktet terakhir. Sehingga 2 pangkat 6 dikurang 2 itu hasilnya 62. Berarti satu subnet itu total keseluruhan rings IP-nya adalah dari 1 sampai 62. Nah, oke. Nah, kita sudah menemukan tadi terkait subnet. Nah, di mana subnetnya itu ada 4, kemudian jumlah host per subnetnya adalah 62. Kemudian kita buatkan ke dalam tabel yang di mana di subnet pertama ini dimulai dari subnet 1 0, kemudian host pertama pasti dimulai dari 1, diakhiri 62.
Sedangkan broadcast-nya itu berada di akhir di 63. Kemudian dilanjutkan ke subnet kedua dimulai dari 64 sampai 126. Kemudian broadcast-nya adalah 127. Kemudian di subnet ketiga itu dimulai dari 128 sampai 190. Kemudian broadcast-nya adalah 191. Yang ke subnet terakhir, yang keempat adalah dimulai dari 192. Host pertamanya adalah 193. Kemudian diakhiri dengan 254. Nah, kalau secara keseluruhan di tiap subnet ini jumlahnya adalah 62 IP address yang tersedia di dalam satu subnet. Subnet pertama itu mempunyai 62 IP, kemudian di subnet kedua 62 IP juga, di subnet ketiga 62, di subnet keempat juga adalah 62 IP. Nah, di dalam VSM kita bisa melihat kita ada sebuah contoh, ini terdapat IP yang sama ya. Di IP yang sama di dalam jaringan itu adalah 192.168.1.0/26. Ini sama dengan IP yang ada di CDR. Kemudian VLSM dia membagi beberapa subnetwork berdasarkan kebutuhan host, maka subnetnya sudah ditentukan. Contohnya di subnet pertama dia hanya membutuhkan 52 host saja. Kemudian di subnet kedua hanya membutuhkan 31 host. Kemudian di subnet ketiga dia membutuhkan 12 host saja. Dan di subnet keempat hanya membutuhkan 2 host saja. Otomatis nanti dengan menggunakan VLSM yang akan berbeda apanya? Prefixnya nanti yang akan berbeda. Bisa kita lihat VLSM akan mengalokasikan IP untuk subnetting dengan jumlah host terbanyak terlebih dahulu. Nah, ini sebagai catatan bahwa untuk menghitung terkait berapa prefix yang dibutuhkan dalam satu subnet, dia mencari yang terlebih banyak dulu. Yang lebih banyak dulu kebutuhannya, kemudian diikuti dengan yang sedang, kemudian yang paling sedikit. Ya. Di sini contohnya di subnet pertama itu ada satu subnet dengan jumlah host adalah 52 host. Nah, kita lihat bahwa untuk mencari jumlah host dalam satu subnet, di sini kita representasikan menggunakan angka biner dengan jumlah, ini jumlahnya berapa? 26 karena bisa dilihat bahwa angka bilangan 1 itu jumlahnya 26. Sehingga karena VLSM mencari host, maka yang kita cari adalah Y-nya. Bukan lagi X-nya, tapi Y. Nah, di mana Y ini adalah berapa angka 0 di belakang? 6 ya. Berarti 2 pangkat 6 dikurang 2. Kebutuhannya berarti di subnet pertama menggunakan prefix 26 dengan 62 host. Kemudian 255, 255, 255, 192. Ini adalah netmax-nya di prefix 26. Oke. Selanjutnya di subnet kedua ini ada 31 host. Nah, di dalam 31 host ini sama kayak subnet pertama menggunakan prefix 26. Nah, selanjutnya untuk subnet ketiga hanya membutuhkan 12 host. Nah, di 12 host ini berarti untuk memenuhi kebutuhan 12 host ini, maka jumlah bilangan biner 1 ini berapa jumlahnya? 28. Semakin sedikit angka bilangan nolnya, maka akan sedikit pula distribusi IP address ke host itu semakin sedikit dia. Ya, nolnya karena nanti dia akan terisi oleh si host atau klien.
Nah, sehingga 2Y dikurang 2 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 2, 14 host. Sehingga nanti di subnet ketiga memerlukan 12 host bisa menggunakan prefix 28 dengan subnet max-nya 255, 255, 255, 240. Oke. Selanjutnya di VLSM yang terakhir di subnet keempat yaitu hanya membutuhkan 2 host, berarti angka bilangan biner nolnya itu jumlahnya 30. Sehingga yang tersisa tinggal 2 bit angka 0 ya, dengan kalau kita masukkan ke dalam rumus 2 pangkatnya dikurang 2 itu cuma ada 4 IP address atau host nanti yang ada di subnet keempat yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke. Setelah itu untuk marking prefixnya itu menggunakan prefix 30 dengan subnet max-nya 255, 255, 255, 252. Tuh. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari VLSM. Kemudian untuk perbandingan dari teknik CDR dan VLSM bisa dilihat di dalam IP yang ada di VLSM ini. Apabila kita menggunakan teknik VLSM, ini adalah yang CDR, yang VLSM itu akan lebih sedikit ya dalam pengalokasian IP address. Artinya ada efisiensi IP yang terjadi apabila kita menggunakan VLSM karena dari VLSM sendiri dia menggunakan teknik sesuai berdasarkan dengan kebutuhan host. Tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, Saya Pak, ya silakan. saya ingin bertanya, apa keuntungan dari VLSM pada jaringan komputer? Oke, keuntungan dari VLSM itu yang pertama pastinya adalah efisiensi terkait alokasi IP. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu memudahkan kita dalam melakukan manajemen IP. Yang ketiga itu mendukung yang namanya hierarki routing. Bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sorry. Nah, ini adalah referensi yang sudah saya ambil, yang salah satunya adalah terkait dengan referensi buku ajar yang kami buat. Ada tugas yang teman-teman bisa kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan sipandu.unirabali.ac.id. Nah, jawaban teman-teman nanti bisa dikumpulkan di dalam e-learning yang sudah disediakan oleh kampus. Ya, silakan di sana. Ini adalah tugasnya. Tugasnya itu mencari pembagian jaringan dari net ID, kemudian ada broadcast, kemudian ada subnet max dan rings IP di tiap subnet. Kebutuhannya di lantai pertama adalah 50, di lantai kedua adalah 29, di lantai ketiga adalah 120 host. Dengan alamat jaringan adalah 10.10.1.0/24. Saya akhiri perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan. Selamat sore. Sore, Pak.